Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga di dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, membawa hand sanitizer kemanapun adik-adik pergi, dan juga selalu memakai masker. Sebelum kita bersama-sama memulai ibadah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami berkat, sehingga saat ini kami dapat bersama-sama melakukan ibadah anak. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kebijaksanaan, Engkau memberikan kami hati dan pikiran yang terbuka, sehingga kami dapat beroleh hikmat-Mu dan kami dapat menerima apa yang disampaikan, dan kami pun juga dapat menerapkan sabda-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Engkau senantiasa melimpahkan kebijaksanaan dan Engkau senantiasa membimbing kami supaya kami dimampukan untuk meneladani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu Happy Ya 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 ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 13 ayat 24 hingga 37. Demikian kesaksian Injil Yesus Kristus. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah.
Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumahmu itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, adik-adik, apa sih yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada minggu ini? Kan tadi disebutkan kita harus seperti pohon ara, lalu juga harus berjaga-jaga. Kenapa Tuhan menggambarkan seperti pohon ara dan berjaga-jaga ya? Jadi, pohon ara itu adalah pohon yang sangat kuat dan dia berbeda dari pohon-pohon lainnya seperti misalnya pohon zaitun, pohon buah kurma. Nah, kalau pohon ara ini ketika musim panas justru dia akan bertunas. Begitu adik-adik. Jadi musim panas itu kan sebenarnya kan musim yang sangat menyengat ya. Semua pohon kalau musim panas justru akan kekeringan. Tapi meskipun musim panas itu menyengat, yang dilakukan oleh pohon ara dia malah bertunas. Ini menggambarkan manusia. Bagaimana manusia itu dapat bertumbuh di dalam Tuhan sampai waktu nanti Tuhan datang. Dan di dalam bertumbuh dalam Tuhan itu tadi sambil menantikan kita meskipun terserang badai, meskipun kita menghadapi duka cita, kita menangis, tapi kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan gitu. Jadi misalnya nih adik-adik bertengkar sama kakaknya gitu karena mainannya diambil, atau kakaknya adik-adik atau adiknya dikasihin mainan sama papanya. Terus kan itu adik-adik ngerasa iri tuh gitu kan. Nah, di dalam rasa itu, kok kakakku dikasih mainan ya, kok aku enggak? Adikku kok dikasih ya, aku enggak. Nah, jangan sekali-sekali adik-adik meninggalkan Tuhan dan berkata, Tuhan gak adil gitu. Nah, kita diminta seperti pohon ara, supaya di dalam banyak sekali pencobaan kita tetap setia ke Tuhan. Jadi, ketika hal itu datang, adik-adik dapat berkata begini, mungkin saja karena kakak dapat ranking 1, makanya kakak dibelikan mama mobil-mobilan gitu. Atau mungkin saja karena kemarin kan aku sudah dibelikan ya, kan adik belum gitu. Jadi kita tetap setia ke Tuhan, kita tetap bersyukur. Nah, lalu digambarkan juga seperti seorang hamba yang berjaga-jaga. Nah, ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka langkah apa yang harus kita lakukan ya adik-adik supaya iman kita tetap bertumbuh? Kita harus berjaga-jaga, yaitu kita bertanggung jawab terhadap iman kita setia kepada Tuhan. Caranya dengan berbuat baik kepada sesama, menolong sesama kita, lalu juga memelihara alam semesta, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, adik-adik, kita saat ini akan bersama-sama menyaksikan film. Nah, film ini mengajarkan tentang bagaimana kita berbuat baik terhadap sesama, supaya ketika nanti waktunya Tuhan datang, kita sudah siap. Gitu. Jadi nanti ketika kelahiran Tuhan Yesus, kita sudah siap nih menyambut Tuhan dengan hati yang baik. Nah, bagaimana caranya? Kita saksikan ya filmnya. Rizka, sini. Iya, Ton. Ada apa ini? Tadi Bu Anggun cerita ke Tony
Kalau Pak Bambang lagi sakit, Riz. Pak Bambang guru olahraga? Beneran sakit? Iya, Riz. Iya, kemarin cedera pas latihan kejuaraan sepak bola. Kasihan, Riz. Iya, kasihan Ton. Mana Pak Bambang orang yang baik banget sama Rizka. Gimana kalau kita jenguk, Riz? Oke juga tuh. Kapan? Kalau besok gimana, Riz? Tapi sebelum jenguk, Tony mau adain kegiatan baksos, Riz, buat bantuin beban penyakitnya Pak Bambang. Bener juga tuh. Pas istirahat nanti kita ajak teman-teman buat ikutan baksos. Ayo masuk, Riz. Kayaknya mau ada kuis matematika. Bener juga. Ayo Ton. Ayo Ton, kita samperin teman-teman. Oke. Ih, ngapain kalian mainan box kardus gitu? Nggak punya duit ya buat beli mainan? Iya, di jam pelajaran mana boleh mainan ginian? Iya toh, ya iyalah. Enak aja mainan. Ini kotak bakso, Sarah. Baksos? Itu temennya Meatball. Ini baksos, bakti sosial, bukan bakso. Gini, Pak Bambang, guru olahraga kita, lagi cedera dan dirawat di rumah sakit. Aku sama Rizka mau jenguk besok. Selain jenguk, aku mau ngadain bakti sosial buat meringankan beban Pak Bambang. Memang bebannya apa sih? Sampai berat gitu? Bawa barbel? Bukan beban barbel, Vincent. Selama dirawat di rumah sakit, kan Pak Bambang perlu biaya. Aku sama Tony mau bantuin kasih sumbangan gitu, biar meringankan beban biaya Pak Bambang. Iya bener. Kalau setiap siswa bantuin dikit-dikit kan lumayan. Oh, minta sumbangan toh. Kayak charity gitu. Bilang kayak dari tadi. Whatever, kalau kegiatan amal gini, pasti Vincent juaranya. Secara Vincent kan dermawan. Sini, Vincent sumbangin semua uang jajan Vincent. Ih, emang berapa uang jajanmu? Ini Vincent sumbang 200.000 ya. Sarah mau sumbang berapa? Jangan kalah dong. Ih, cuma 2,100 aja udah sombong. Nih, Sarah kasih 200 US dollar. Lebih banyak kan? Boleh sih kasih banyak-banyak, tapi beneran kalian ikhlas nih? Beneran nih, Vincent gak apa-apa kasih semua uang jajan. Besok jajan pakai duit siapa? Bener juga. Gak jadi semua. 100.000 aja. Ih, sumbangan yang udah dimasukin jangan diambil lagi dong. Malu ah. Gak apa-apa Sarah. Kan tiap siswa boleh nyumbang berapapun. Yang penting niat ikhlas dan mau menolong sesama. Tuh kan, pasti Sarah juara. Kamu William, katanya baru pulang dari Eropa. Ayo sumbang dong. Aku cuma bawa 50.000 aja nih. Gak apa-apa kan? 50.000 doang? Buat apaan tuh? Buat beli obat aja gak cukup. Habis aku cuma bawa ini, Sarah. Aduh, cepetan dong telepon mami kamu. Suruh antar duitnya sekarang juga. Masa gak malu? Aku aja sumbang 200 US dollar. Kamu ya minimal 200 pound sterling atau euro ah. Iya ya. Sarah, ini kan bakti sosial. Jangan paksa-paksa gitu. William gak apa-apa kok, cuma segitu. Yang penting ikhlas. Iya toh. Iya iyalah ikhlas. Bener tuh Rizka. Kalau mau ikutan baksos, yang penting ikhlas. Dan gak perlu pamer kalau udah nyumbang. Ih, Kelar juga nih bakti sosialnya. Ayo kita hitung, Riz. ayo. Wah Ton, banyak banget nih. Pak Bambang pasti seneng nih. Kita akhirnya bisa bantuin Pak Bambang buat bayar biaya perawatan. Iya, Riz. Semoga Pak Bambang mau menerima ya, Riz. Si tukang kue mau kemana tuh sambil bawa duit baksos? Rizka udah kumpulin nih. Dan rencananya besok mau diantar ke Pak Bambang. Ih, beneran semuanya dikasih. Rizka dan Tony gak ambil keuntungan sama sekali. Sarah kan capek harus keliling sekolah cari sumbangan. Ya enggak lah, masa cari untung dari baksos? Itu namanya gak amanah, Sarah. Iya, beneran. Nanti Tony akan laporan ke Bu Guru hasilnya. Biar aman semua. BTW,
Sarah mau ikutan jenguk. Jenguk? Oh no, Sarah ada schedule perawatan rambut. Lagian, Sarah kan udah sumbang paling banyak. Kalian aja deh. Iya bos besar, makasih ya. Permisi. Tony, masuk sini. Sama siapa kamu? Sama Rizka, Pak. Pak Bambang udah baikan. Ini Rizka bawain roti buatan ibu dan oleh-oleh dari teman-teman sekelas, Pak. Iya, Riz. Bapak cuman patah tulang aja. Pas latihan, tiba-tiba diseruduk sama lawan bapak. Udah badannya gede, bapak gak siap lagi. Jadi gini deh. Hah? Diseruduk, Pak? Itu latihan olahraga atau main matador, Pak? Tahu tuh temen bapak, terlalu semangat mungkin. Aduh. Pak, jangan banyak gerak dulu. Rizka dan Tony juga adain baksos, Pak. Ini ada sedikit uang buat bantu biaya penyembuhan Pak Bambang. Uang? Terima kasih ya Nak Rizka dan Tony. Sampaikan ucapan terima kasih buat teman-teman ya. Bapak merasa terbantu dengan kalian. Kalian generasi muda yang suka membantu sesama. Bapak bangga sama kalian. Sama-sama, Pak. Semoga Bapak lekas sembuh dan bisa mengajar kami olahraga lagi, Pak. Demikian ibadah anak pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kiranya Engkau senantiasa membimbing kami supaya kami dapat berjaga-jaga, berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.